Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Natapriana dengan ujung NIM 44 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2003. Hari ini saya akan membahas mengenai analisis buku teks bahasa Indonesia yang digunakan oleh siswa MAN 1 Prabu Muli dengan menggunakan teori Greene-NPT. Nah, sebagai mahasiswa, kita tahu bahwa buku teks adalah salah satu alat penting dalam belajar. Nah, sebelum memulai ke pembahasannya, saya akan menjelaskan dulu apa itu teori Greene-NPT. Teori Greene-NPT ini ialah cara menganalisis buku teks untuk mengevaluasi sejauh mana buku teks itu mampu memotivasi siswa, mempermudah pemahaman relevan dengan kehidupan siswa, serta buku itu menarik secara visual. Nah, evaluasi semacam ini tuh penting untuk memastikan bahwa buku teks yang digunakan benar mendukung pembelajaran secara efektif. Dalam teori ini, menurut teori Greene itu ada 10 indikator. Nah, yang pertama itu ada buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang menggunakannya. Yang kedua itu buku teks harus mampu memberikan motivasi kepada para siswa yang memakainya. Nah, yang ketiga itu buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Yang keempat, buku teks itu harus mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para siswa. Lalu yang kelima itu buku teksnya isinya haruslah berhubungan dengan erat dengan mata pelajaran lain. Nah, yang ketujuh itu buku teks haruslah dapat menstimulasi merangsang aktivitas pribadi para siswa. Lalu yang kedelapan itu buku teks harus dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Lalu selanjutnya itu buku teks harus melalui sudut pandang atau point of view yang jelas, tegas sehingga kita dapat setia menggunakannya. Lalu buku teks itu haruslah mampu memberi pemantapan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Terakhir, buku teks itu harus dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa yang memakainya. Nah, dalam analisis ini saya itu menggunakan 5 indikator, yaitu nomor 2, 3, 4, 5, dan 7. Yang dimana itu memuat aspek motivasi, ilustrasi, linguistik, keterkaitan dengan mata pelajaran lain, dan konsep bukunya. Yang pertama itu ada motivasi. Nah, pada motivasi ini bisa dilihat ya, ada diagram. Diagram ini sebenarnya menunjukkan ada 63,6%. Dari 63,6% ini, siswa dari MAN 1 Prabu Muli ini merasa termotivasi dengan membaca buku ini. Nah, dan jika dijumlahkan, rata-rata dari persennya itu mendapatkan skor 3,60, yang artinya buku ini cukup baik dalam memotivasi para siswa. Kenapa bisa begitu? Karena buku ini tuh menyajikan banyak cerita dan contohnya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya pada slide selanjutnya ini ada cerita tentang perjuangan tokoh nasional yang bikin kita lebih sadar akan pentingnya menjaga identitas budaya. Namun pada buku ini beberapa siswa juga merasa bahwa buku ini masih bisa menjadi lebih baik. Salah satu saran yang sering muncul pada pendapat siswa dari angket saya itu ialah menambahkan kutipan inspiratif, atau bukunya harus menambahkan kutipan inspiratif cerita sukses di setiap bab. Dengan adanya tambahan seperti ini, mereka bisa lebih terinspirasi dan merasa bahwa pelajaran bahasa Indonesia bukan cuma soal teori, tapi juga punya relevansi langsung dalam hidup. Selanjutnya ilustrasi. Nah, ilustrasi ini kita bahas itu pada pertanyaan angket itu ada mendapat hasil 72,7%. Lalu jika dirata-ratakan itu dari 2 pertanyaan yang saya berikan, skornya itu sekitar 3,41. Yang artinya siswa itu merasa bahwa ilustrasi buku ini cukup membantu mereka. Buku ini juga sudah menyediakan banyak ilustrasi seperti diagram, tabel, dan gambar yang membantu mereka dengan memahami materi lebih baik. Sebagai contoh, pada slide selanjutnya ini ada halaman 33 buku teks yang memberikan materi mengenai struktur teks eksposisi. Materi yang disajikan ini sangat membantu untuk memahami hubungan antar bagian teks.
Tapi sayangnya tidak semua ilustrasi efektif. Kadang-kadang ada gambar yang terasa kurang relevan atau bahkan terlalu sederhana, sehingga tidak memberikan informasi tambahan yang cukup. Beberapa siswa juga mengeluhkan bahwa ilustrasi tersebut kurang menarik, terutama untuk visual learner yang butuh gambar lebih kompleks. Oleh karena itu, ada baiknya jika ilustrasi dalam buku ini diperbaiki agar lebih detail dan konseptual. Nah, setelah yang ketiga, slide selanjutnya itu berikutnya kita masuk ke linguistik atau penggunaan bahasa di buku ini. Berdasarkan hasil angket, 2 pertanyaan mengenai penggunaan bahasa di buku ini itu apakah rumit, apakah istilahnya kurang dipahami, itu mendapatkan hasil 81,8%. Untuk kejelasan buku ini itu mendapatkan 54,5%. Hasil presentasi ini tuh jika dijumlahkan rata-ratanya itu dari 2 pertanyaan yang saya berikan, skornya mendapatkan 3,47, yang artinya siswa merasa sudah masuk dengan pemahaman mereka. Nah, ada satu hal yang perlu diapresiasi juga pada buku ini, ialah bahasa yang digunakan cukup sederhana dan mudah dimengerti. Istilah-istilah baru ini itu selalu dijelaskan dengan contoh, sehingga para siswa tidak kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan. Misalnya ketika siswa belajar tentang majas di buku teks ini, penjelasannya itu disertai dengan contoh kalimat sehari-hari, sehingga mereka itu langsung paham cara penerapannya. Namun pada buku teks ini masih ada ruang untuk perbaikan. Latihan di soal di buku ini cenderung monoton dan kurang bervariasi. Banyak siswa dari MAN 1 ini yang merasa bosan karena soal-soalnya tidak menantang dan jarang memberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan menggunakan bahasa dalam berbagai konteks begitu. Yang idealnya buku ini bisa menyajikan soal-soal lebih bervariasi, misalnya soal yang menuntut para siswa untuk menulis teks formal dan informal, atau soal yang mengajak para siswa untuk berimajinasi. Dengan begitu, siswa itu bisa lebih siap menghadapi tantangan komunikasi di dunia nyata. Nah, yang keempat itu keterkaitan dengan mata pembelajaran lain. Kita akan membahas mengenai keterkaitan dengan mata pembelajaran lain berdasarkan hasil responden. Pada keterkaitan buku ini dapat dilihat ya, itu mendapatkan hasil 45,5%. Dari presentasi ini ada 2 pertanyaan yang jika saya rata-ratakan itu mendapatkan skor 2,78, yang artinya tidak sampai setengah siswa itu merasa bahwa buku ini memiliki keterkaitan dengan pembelajaran lain. Namun menurut saya dalam buku teks ini ada satu kelebihan yang patut kita apresiasi. Buku teks ini tidak hanya berfokus pada materi bahasa Indonesia, tetapi juga menyelipkan wawasan dari pelajaran lain seperti sejarah, geografi, dan sosiologi sebagai contoh saat ini. Pada buku teks ini tuh juga membahas mengenai tentang teks deskriptif, yang contohnya ada di sini ya, yang membahas Tugu Katulistiwa. Jadi selain belajar cara mendeskripsikan, siswa juga mendapatkan wawasan tambahan tentang sejarah geografi tempat tersebut. Integrasi antar mata pelajaran ini tuh membuat belajar menjadi lebih menarik dan relevan. Siswa jadi lebih sadar bahwa semua mata pelajaran saling berhubungan dan penting untuk membentuk cara mereka berpikir dan memahami dunia. Nah, yang terakhir itu ada konsep. Saya akan membahas tentang penyajian materi dalam buku teks bahasa Indonesia ini. Berdasarkan hasil angket, mayoritas siswa merasa materi dalam buku ini cukup jelas dan mudah dipahami. Sebanyak 54,5% siswa memberikan skor 3 dan 45,5% lainnya memberikan skor 4. Yang artinya ini itu menunjukkan bahwa buku ini cukup berhasil menyampaikan materi tanpa konsep yang membingungkan. Namun ada juga diagram yang menunjukkan bahwa sebagian kecil siswa merasa materi kadang sulit dipahami. Nah, yang pertanyaan kedua itu sebanyak responden itu ada 72,7% yang memberikan skor 2, yang berarti mereka jarang mengalami kesulitan.
Tapi ada 9,1% siswa yang memberikan skor 3 dan 4, yang menandakan bahwa beberapa bagian buku itu masih perlu disederhanakan. Nah, dari dua pertanyaan ini, saya menjumlahkan rata-ratanya itu mendapatkan skor 2,83. Bahasa yang digunakan dalam buku ini sebenarnya sudah informatif dan terstruktur dengan baik, misalnya pada teks observasi, negosiasi. Nah, buku ini tuh juga dilengkapi dengan tabel yang memudahkan kita memahami materi. Selain itu juga ada kata-kata kunci yang di bold begitu, sehingga membantu siswa paham dengan poin penting seperti ciri kebahasaan pada teks diskusi yang ada di buku. Namun, ada juga masukan dari siswa MAN 1 Prabu Muli, sebagian merasa konsep buku ini monoton karena terlalu banyak tulisan. Mungkin buku ini perlu menambah lebih banyak ilustrasi agar siswa itu merasa tidak bosan dan pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, dari seluruh 5 indikator ini itu kan saya sudah rata-ratakannya setiap indikatornya yang ada 2 pertanyaan. Dari hasil ini saya mendapatkan skor akhir yaitu 3,20, yang artinya secara keseluruhan buku ini tuh cukup efektif memenuhi standar indikator dalam teori ini. Secara keseluruhan berarti buku ini itu layak walaupun ada beberapa perbaikan pastinya. Nah, dari ini saya dapat menyimpulkan dari analisis buku teks bahasa Indonesia yang digunakan oleh siswa dari MAN 1 ini dengan menggunakan teori Green and Pitti yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan buku ini cukup efektif dalam memenuhi standar indikator yang ada. Meskipun masih ada beberapa ruang untuk perbaikan, buku ini itu juga berhasil memotivasi siswa menyediakan ilustrasi yang membantu dan menggunakan bahasa sastra yang sederhana yang mudah dipahami. Namun masih ada beberapa saran untuk meningkatkan kualitas buku ini, seperti menambah variasi soal latihan, memperbaiki ilustrasi agar lebih relevan dan menarik, dan serta lebih menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan mata pelajaran lain. Dengan skor akhir 3,20 ini, buku ini dapat dianggap layak digunakan, namun tetap memerlukan perbaikan di beberapa aspek untuk meningkatkan efektivitas dalam mendukung proses pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.